para ekonom dan para penguasa itu akan semakin sulit. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya, kalau di dalam Al-Quran, Bapak Ibu itu seorang ibu diceritakan, ibu itu kalau hamil, semakin hari semakin susah. Betul nggak Bapak Ibu? Yang kalau dalam bahasa Qur'annya wahnan ala wahnin. Jadi semakin hari semakin besar perutnya dan semakin sempit, semakin susah. Sebetulnya ada yang mengatakan kira-kira kondisi ekonomi kita itu mirip kayak ibu hamil. Tapi nanti juga ada ujungnya. Ujungnya ya entah 9 bulan 10 hari atau berapa kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan nggak panjang. Mudah-mudahan ya sebulan 2 bulan. Itu sudah hampir 3 bulan. Mudah-mudahan sebentar lagi selesai gitu. Ingat Bapak Ibu, ibu-ibu kalau sudah hamil walaupun susah, setelah hamil kira-kira apa Bu yang dirasakan? Wah, senangnya minta ampun. Dunia serasanya milik dia sama anaknya. Dicium, wah habis. Serasa sakit berjuta-juta sakit itu hilang. Kira-kira sebetulnya mirip. Kondisi kita ekonomi ini seperti itu. Nanti akan semakin hari semakin sulit. Gitu kira-kira. Nah nanti kita kasih strategi Bapak Ibu bagaimana kita mengatur. Kalau pertemuan sebelumnya, saya kasih tips-tips mengatur pengeluaran. Apa yang harus diprioritaskan, apa yang harus disimpan, bagaimana mengatur keuangan, mengurangin ini, menambah ini gitu sudah kita sampaikan. Nah, hari ini nanti kita diskusi masalah bagaimana mengatur keuangan untuk lebih panjang. Kalau bahasa ekonominya mah investasi. Investasi keuangan yang paling nyaman di mana. Nah, tapi saya kasih pengantar dulu betapa kita ekonomi semakin diprediksi lah gitu ya, mudah-mudahan enggak. Itu akan sulit. Kenapa sulit? Kemarin kalau awal-awal sudah saya sampaikan pertemuan sebelumnya, PHK banyak, pengangguran banyak, berarti orang enggak bekerja. Kalau enggak bekerja, enggak punya penghasilan. Kalau enggak punya penghasilan, maka enggak bisa belanja, enggak bisa beli apa-apa. Ya kan, beli makan susah, apalagi beli baju. Saya yakin juga Bapak Ibu Ramadan Lebaran ini juga paling yang beli baju cuma berapa orang atau bahkan nggak beli baju baru kayaknya sih. Lihat kerudungnya kerudung lama semua ini kayaknya sih tapi. Pak, setelah itu kan nggak ada yang kan pengangguran banyak. Tapi masih ditolong di bulan Ramadan di mana masih kita banyak berinfak, bersedekah, mikirin kepada tetangga orang lain, ya kan? Kita bagi, kita sedekah, ada orang susah, bahkan banyak paket-paket, paket lebar, paket sembako dan sebagainya. Nah, kalau kondisi pandemi COVID-19 ini terus berlanjut, tentunya orang makan nggak pernah libur. Sedangkan orang memberikan sedekah itu bisa jadi libur. Iya kan? Kemarin masih banyak zakat atau sedekah kita ngeluarin zakat fitrah dan sebagainya. Kira-kira kalau sampai bulan depan kondisi masih begini, orang yang tadi pengangguran itu kira-kira gimana? Gitu kan? Wah itu semakin sulit. Ini yang disebut semakin hari semakin sulit, semakin berat. Persis kayak ibu hamil. Semakin hari semakin sesek. Nah, tapi insya Allah yakin ada harapan setelah selesai nanti akan ambiar itu. Akan selesai senang semuanya insya Allah dengan harapan itu. Baik, saya akan share lanjutan dari makalah sebelumnya, diskusi sebelumnya. Oke, apakah sudah bisa melihat? Baik. Ini saya pengantarin gini, ini ada kita maksudnya untuk kita pribadi masing-masing, kondisinya apapun, kita punya duit atau enggak punya duit, kita ini untuk bahasanya menata hati kita biar tetap lapang, enggak pernah putus asa gitu loh kira-kira. Jadi
Ini dalam hadis, orang itu nggak akan meninggal dunia, nggak akan mati sebelum rezekinya habis. Udah gitu aja. Nah itu. Yang kedua, nanti baru kita masuk ke dalam ekonominya itu. Saya share gedekan, bentar. Baik. Oke. Dan ternyata rezeki itu sudah ada yang ngatur, yaitu Allah. Oh, kalau jadi Allah itu tahu kapan bahasanya gini, kapan hamba itu dikasih banyak duit, kapan dicegah, itu sudah Allah atur semua udah. Kita nggak usah risau, nggak usah ini, tapi maksudnya gini, ketika dalam kondisi sempit pun ya kita tetap berharap kepada Allah. Semuanya diatur oleh Allah. Kita lagi banyak duit, kita juga mengikuti aturan Allah. Lah, aturannya nanti setelah ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, nah ini kira-kira begini nih, ini kondisi ekonomi kita pasca Lebaran. Kan jujurnya ekonomi pasca Lebaran, kondisi ekonomi. Bulan Mei kita masih ada tabungan. Ya mungkin ada pesangon atau apalah kita punya tabungan sehingga masih agak bisa makan. Bulan Mei kemarin itu loh, ini bagi yang pengangguran ini ya Bu, apa yang kerja di PHK ya. Kemudian bulan Juni ini masih ada bantuan, paket sembako, masih ada zakat dan sebagaimana. Nah, kalau nanti sampai turun lagi bulan Juli, mulai kesulitan konsumsi. Itu Juli. Sehingga Bapak Ibu, saya ini bukan juru bicara pemerintah, cuma menyampaikan saja. Nah, pemerintah memang kelihatannya sekarang membuat namanya new normal. Itu karena apa? Ini loh yang dipikirkan. Kalau misalnya masyarakat kita nggak bisa makan, nggak bisa ngapa-ngapain, konsumsi sulit, itu tambah lebih parah. Makanya sudah ya agak dilonggarkan untuk mencari rezeki, tapi dengan konsekuensi pakai ini masker dan sebagainya, APD dan sebagainya. Itu karena apa? Nanti kalau udah konsumsinya ini menuntut betul orang, dia tetap dilarang keluar, bahaya. Ini di kondisi di sini ini bahaya sekali. Apalagi nanti kalau nggak selesai di Juli, Agustus, lebih parah lagi. Nah, ini yang perlu difahamin kenapa pemerintah bikin namanya new normal, dilonggarkan. Karena coba Bapak Ibu bisa bayangkan kalau orang kesulitan uang, itu bisa ngamuk sengamuk-ngamuknya. Untuk makan nggak bisa, wah itu bahaya sekali. Ya kan? Baik. Nah, kesulitannya apa sih? Bapak Ibu perlu ini sekedar tahu saja, kesulitan di pandemi pasca Lebaran ini itu begini. Permintaan barang dan jasa itu menurun. Jadi orang beli nggak kuat, sehingga nggak ada yang beli ini, maka banyak toko tutup. Begitu. Nah, selain toko tutup juga kalau seandainya toko buka, nggak ada orang beli. Persoalan kedua, tidak hanya permintaan tapi produksi barang. Maksudnya apa? Pabrik apapun nggak bisa memproduksi. Kenapa? Satu, bahan pokoknya nggak ada. Yang kedua, kalaupun toh mampu produksi nggak ada yang mau beli. Jadi ini ruwet. Dua-duanya antara produksi sama permintaan itu menurun. Mending kalau krisis ekonomi biasanya permintaan menurun, produksi naik. Nah, begitu bisanya. Nanti barang jadi murah. Ini teori ekonomi itu begitu. Kalau permintaan menurun, produksi naik, biasanya barang jadi murah. Loh ini barang dimurahin saja nggak ada yang beli, itu maksudnya. Well, lebih parah ini gitu kira-kira. Kenapa nggak bisa beli? Ya nggak ada duit. Sehingga produksi, lah saya ngapain produksi? Nggak ada kan yang beli. Sehingga diturunkanlah produksi, bahkan dihapus, nggak usah produksi. Karena kalau memproduksi jauh lebih rugi, lebih parah kerugiannya. Itu kira-kira Bu. Baik Bapak Ibu, ini kira-kira yang perlu di keadaan daruratnya seperti ini, kira-kira begitu. Ini bagaimana kita menyiapkan. Nah, persoalan tadi sudah kondisi begitu kan?
Ini penting, tolong diperhatikan. Nah, ini kita ini. Bagaimana kita menyiapkan dana darurat. Itu penting. Jika kita kondisi pertama, nah ini kondisi-kondisi masing-masing bisa. Ini keadaannya yang minimalis. Maksudnya minimalis apa? Ini paling tidak kita harus memiliki dana darurat sebesar 3 bulan pengeluaran. Ini ngomongnya kita cukup. Jadi Bapak Ibu kalau kondisi darurat seperti ini, kita harus menyiapkan dana darurat kita itu 3 bulan. Misalnya begini, kebutuhan sebulan kita 2 juta misalnya, ini contoh ya, masing-masing keluarga kan beda. Ada yang 2 juta, ada yang 1,5 juta, ada yang 3 juta, ada yang 10 juta, ya macam-macam lah. Maka ini untuk berbagai keperluan ya, untuk konsumsi, bayar listrik, apalah semuanya. Maka dalam kondisi darurat kita seyogyanya menyiapkan minimal 6 juta. 3 bulan ke depan itu kita harus siap untuk mengamankan kondisi bahasanya ya konsumsi kita lah gitu. Itu 6 juta. Nah nanti Bapak Ibu saya sampaikan di mana sih kita mau menempatkan. Nah itu nanti habis ini. Ini penting ini. Insya Allah ini jarang disampaikan di pengajian nggak ada. Gitu ya. Ini kondisi pertama. Kemudian kita lihat jika kondisi kedua. Jika ada orang lain menjadi tanggungan secara finansial, misalnya ada ponakan, ada orang tua, ada siapapun lah, pokoknya yang tinggal, kita nanggung kehidupannya, maka itu akan baik kalau memiliki estimasi keamanan 6 bulan. Itu akan lebih aman. Ini kondisinya darurat yang semakin susah ya Bu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. 6 bulan, karena ada orang lain, keluarga lain yang ditanggung. Ini kita ngomong standar ya, ngomong standar. Nanti Pak, boro-boro kita kan nggak ada duit ya, itu kondisi darurat. Lebih ini kan kita ngomongnya udah yang kita berharap kita ini menyiapkan yang lebih baik. Nanti masuknya ke depan kita siasa begini Bu. Kan nggak boleh toh kita walaupun orang Islam percaya sama Allah itu terus pasrah semualah. Kalau Allah ngasih kenyang ya kenyang, nggak boleh. Nggak boleh begitu. Kalau begitu nggak usah kerja, salah kan jadinya. Kita harus siap-siap. Wal tangdur nafsum ma qaddamat liqatul lana, orang tuh menyiapkan apa yang akan terjadi besok itu disiapkan. Itu ada perintahnya. Jadi cuma prediksi 3 bulan 6 bulan ini adalah pendapat para ahli aja, ahli ekonom. Kenapa sih misalnya kan orang kenapa harus 3 bulan ya ini diambil rata-rata orang tuh akan nyaman selama 3 bulan. Tapi kalau sudah cuma 2 bulan nanti ada kebutuhannya mendesak, kebutuhan bulan depan diambil habis. Bulan depan gimana? Tambah stres. Makanya kita estimasinya 3 bulan. Nah, dan jika Anda bekerja di tempat yang risiko PHK-nya lebih tinggi, nah ini Bapak Ibu-Ibu perlu kita manajemen keuangannya. Kalau kita bekerja di tempat yang PHK-nya risikonya tinggi, itu tabungan darurat yang dimilikinya 2 kali lipat dibandingkan memiliki pekerjaan lebih aman. Ya seperti itu seharusnya. Orang aman, kita harus, misalnya orang aman kan 3 bulan nih. Nah kalau kita ini kondisinya darurat, jangan 3 bulan, 6 bulan gitu loh. Kalau tempat-tempat kerja kita itu risiko PHK-nya mungkin di pabrik baju apa-apa kan bisa tuh. Oke, next. Yang ketiga. Mohon maaf Mas Derik nanti sampai jam berapa ya? Sampai selesainya lah ya. Sampai selesai. 2 jam. 10 jam 12. Masya Allah, lama banget itu. Diskusinya lah ya. Sehabisnya saya nanti baru kita dialog. Ya, yang ketiga. Dalam keadaan baik, normal. Ini kita misalnya enggak darurat kondisi keuangan kita oke, maka untuk mengumpulkan 12 bulan itu dalam rekening tabungan. Artinya kita menyiapkan 12 bulan. Gitu Bu. Kan Bapak Ibu kalau normal kita kan punya kebutuhan lain kan, misalnya jalan-jalan.
pengen kemana, ke luar negeri, ke Malaysia, ke Eropa, ke Turki, macam-macam kan. Nah, sebetulnya kalau kondisi baik itu di luar ini. Jadi kita harus menyiapkan dulu keadaan kita itu akan aman selama 12 bulan. Ini kondisi baik. Gitu. Bahkan ada yang ini pendapat ini Bapak Ibu. Kalau kita Bapak Ibu kondisinya memiliki gaji yang top, yang tinggi, maka dana daruratnya itu ya sekitar 1 miliar. Karena apa? Orang bergaji tinggi itu kan high class tuh. Mungkin rumah sakitnya nggak cukup di kelas apa namanya RSUD. Dia harus di kelas ini kan gitu kan. Itu kan beda. Ya karena begitulah. Makanya pokoknya harus beda. Ya kita harus nyiapin dana itu gitu. Nah, Bapak Ibu, ini penting catat nih yang belakang. Kebanyakan orang berpendapatan tinggi sibuk memarkirkan dananya untuk instrumen investasi. Artinya gini loh, banyak orang kaya, banyak duit, dia nggak menyimpan di tempat atau di tempat-tempat yang aman untuk diambil langsung. Bahasanya ini dana-dana pendek. Kita tuh ada kebutuhan pendek, menengah, panjang. Seharusnya begitu. Nah, dana pendek itu contohnya apa Bapak Ibu? Konsumsi, itu dana pendek. Kalau dana menengah bisa jadi anak sekolah. Bapak Ibu punya anak SMP. Kan kira-kira berarti 3 tahun lagi anaknya kuliah. Butuh biaya. Itu dana menengah namanya. Nanti kita harus siapkan seperti apa. Kalau udah nggak jauh-jauh, Bapak Ibu nyiapkan pensiun. Kira-kira 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, kalau udah saya pensiun, saya mau nyiapin apa. Gitu. Dana menengah lagi kita misalnya 2 tahun lagi saya mau umroh. Nah itu loh, itu kita siapin. Saya harus begini, begini, begini. Nah, nanti ada ketentuan dana pendek kita simpen di mana, dana menengah kita taruh di mana, dana yang panjang itu sebaiknya taruh di mana. Gitu ya. Baik, mudah-mudahan ini difahami nih Bapak Ibu. Oke. Kita lanjutkan sekarang. Di mana sebaiknya Anda meletakkan dana tunai darurat? Oke, kan keren kan ini? Di mana sih kita ini kira-kira? Baik, pertama kaedahnya dana darurat itu yang tadi ya, dana yang kita bisa ambil sewaktu-waktu dan karena kebutuhannya mendesak. Pertama, kita simpan dana darurat itu di akun yang aman dan mudah diakses. Gitu, nanti ada belakang. Ini dulu kriterianya. Yang kedua, jangan diinvestasikan uang tunai dana darurat di saham. Jangan sampai kita punya dana darurat, kita beli saham. Itu salah. Kenapa? Nanti di belakang. Nah, nanti saya lebih dijelaskan. Yang ketiga, jangan pilih investasi yang mensyaratkan penalti penarikan atau konsekuensi pajak besar ketika mencairkan. Apa misalnya? Jadi gini, kita punya dana, kok taruh di tempat yang kalau nanti kita ambil terus dikenain penalti. Belum waktunya, kita taruh 6 bulan misalnya. Atau setahun. Tapi kalau sebelum setahun Anda ambil, maka kena penalti, kita rugi. Maka jangan seperti itu. Apa nanti di belakang? Tempat-tempat investasi itu di mana gitu ya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau Ibu-Ibu paham nanti insya Allah sukses. Manajemen keuangannya. Insya Allah. Baik, kita lanjutkan dulu. Oke. Kita sekarang membandingkan antara tabungan dan investasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagian besar orang hanya tahu tentang cara mendapatkan uang.
dan menghabiskan uang. Bapak Ibu, kira-kira betul nggak ini? Kita ini pinter nyari duit dan pinter menghabiskan duit. Bahkan lebih pinter menghabiskan duit daripada mencari duit. Itu kan? Kita nyari duit 1 miliar. Berapa lama tuh? Tapi giliran menghabiskan duit 1 miliar, kira-kira lebih cepat menghabiskan apa mencari? Tapi kita udah pinter nyari. Misalnya gitu loh. Pinter ngabisin. Tapi kita gak paham cara mengelola keuangan. Banyak hal yang perlu dipelajari soal keuangan. Sehingga kita bisa meminimalisir kesalahan pengelolaan keuangan. Itu loh. Kalau Qur'annya udah ada. Kita itu di Qur'an itu umum. Misalnya ini. Jangan kalian terlalu longgar, terlalu dermawan, terlalu boros. Jangan juga terlalu pelit. Begini, wala tabsuta. Jangan terlalu Anda pelit nahan. Ya sedekah enggak, makan enak enggak. Tapi terlalu royal juga enggak boleh. Itu berarti kita harus pandai memanage keuangan, harus pandai mengatur keuangan. Nah, seperti itu. Ini yang kuncinya di situ. Baik, kita lanjutkan ya. Ini kayaknya yang mau masuk banyak sekali tuh Mas Derik. Masih waiting. Apa, kita lanjutkan. Penting boleh lanjut terus. Ya. Sekarang kita lihat. Apa sih menabung? Apa sih investasi? Menabung itu, Bapak Ibu, saudara sekalian, adalah kegiatan menyimpan uang yang disisihkan dari penghasilan harian atau bulanan. Itu namanya nabung. Jadi Bapak Ibu punya pendapatan misalnya 5 juta. Gitu ya. Kita berupaya dari 5 juta menyisihkan. Menyisihkan berapa? Ya kita berapa maunya, gitu kira-kira. Maunya kita habiskan 4 juta, yang 1 juta kita simpan, boleh. Atau kita habiskan 3 juta, 2 juta kita simpan. Nah, yang salah itu pendapatannya 5 juta, habis 5 juta. Inilah Bapak Ibu yang pertemuan bulannya Ramadan yang lalu saya bilang, kalau ada orang punya pendapatan 5 juta, kok habis 5 juta, dia tidak bisa membedakan antara need sama want. Apa kebutuhan, apa keinginan. Gitu. Mendinglah kalau impas masih mending. Kecuali kalau begini, gajinya cuma 1 juta, ya pasti kurang. Kira-kira gitulah ya. Tapi kalau 5 juta mungkin cukup. Yang seharusnya udahlah kita nggak makan ayam. Cukup makan tahu tempe. Atau diselang-seling. Hari ini tahu, besok tempe, hari ketiga ayam. Nanti tahu lagi. Gitu apalah, seling-seling. Ini enggak. Gajinya bisa tiap hari makan daging. Ya namanya nggak bisa bedain need sama want. Apa itu need, kebutuhan, apa itu want, keinginan. Siapa sih nggak ingin makan daging? Iya, tapi kita tuh belum butuh. Butuh karena apa? Kondisi keuangan kita. Nah, menabung itu harus ada. Menyisihkan bagian kecil dari pendapatan untuk disisihkan nih, disimpan. Nah, nanti di mana disimpan? Ada. Keterangan berikutnya ada Bapak Ibu. Nah, kita sekarang bedanya dengan investasi. Investasi itu apa sih? Investasi adalah pembelian aset moneter yang memiliki nilai. Nanti kita terangkan aset moneter itu apa. Bentuknya apa ya. Kita membeli aset moneter yang memiliki nilai di mana nilai sejumlah dana yang kita investasikan bisa mendapatkan atau bisa berpotensi meningkat dan sebaliknya. Nah, itu penting tuh. Bisa meningkat, bisa menurun. Itu namanya investasi.
Tapi kalau tabungan tadi untuk keamanan kita gitu loh. Makanya Bapak Ibu kalau punya tabungan di rekening gak usah gede-gede. Masa di tabungan rekeningnya 2 miliar. Ngapain? Itu kurang tepat. Gitu. Kalau punya duit banyak jangan di rekening. Rekening itu dana-dana yang tadi aja. Dana-dana darurat, dana-dana taktis. Gitu. Salah kalau kita gedein rekening kita, udahlah saya mau aman. Salah. Dia nggak bisa mengerti mana kebutuhan pendek, mana kebutuhan menengah, mana kebutuhan jangka panjang. Nah, seperti itu. Nah, kita kalau begini, kita investasi. Tapi ingat, investasi itu potensinya nggak boleh naik terus. Ada potensi untung, potensi rugi. Potensi naik, potensi turun. Nah, begitu. Oke. Nah, nanti kita lihat investasi juga memiliki keuntungan yang besar dalam jangka waktu lama, yaitu dapat menambah jumlah kekayaan dimiliki. Nanti di mana sih tempat-tempat investasi benar bisa turun, tapi nanti kalau jangka waktu lama bisa jadi kita memiliki kekayaan yang luar biasa. Gitu ya. Next, kita lanjutkan. Mudah-mudahan bisa dimengerti nih Bapak Ibu nih. Baik, sekarang apa sih karakteristik menabung dan investasi? Ini kita perlu nih. Jadi tujuan. Jadi kalau kita tahu Bapak Ibu, tujuan nabung apa sih? Tujuan investasi apa sih gitu. Jadi Bapak Ibu kita itu manusia harus punya dua ilmu ini. Apa ilmu menabung, apa ilmu investasi. Satu, tujuan. Uang dalam bentuk tabungan. Jadi kalau kita punya tabungan, uang kita taruh di rekening tabungan, pada umumnya bisa digunakan saat diperlukan ketika keadaan mendesak. Betul kan Bapak Ibu? Kita butuh, kita ambil. ATM kek atau apa kek gitu kan? Atau agak gedean kita harus datang ke kantor cabang karena ATM ada batas maksimalnya. Tapi kita bisa ambil langsung. Iya kan? Dan Ibu perlu pahamin, kalau misalnya kita ngambil 100 juta saja misalnya, di bank itu loh nggak bisa langsung. Kadang-kadang kita harus informasi sebelumnya, besok saya mau ngambil nih 100 juta. Oh. Iya kan? Ini sebetulnya bagian dari peringatan kita, oh tabungan itu seperti itu sifatnya. Berarti yang mendesak saja. Kecuali kalau mau transfer pun ada batasnya. Harinya sama batasnya. Batasan besarannya. Investasi apa? Berbeda dengan investasi. Tujuannya. Tadi kalau tabungan itu untuk keperluan jangka pendek dan mendesak. Kalau investasi memiliki tujuan utamanya untuk simpanan jangka panjang. Ingat Bu, jadi kalau simpanan jangka panjang itu investasi. Jadi sekali lagi saya tegaskan lagi, kalau Bapak punya duit kok tabung di bank, salah. Untuk investasi ini untuk jaga-jaga. Kalau jaga-jaga benar. Tapi nganggur sampai 5 tahun, wah jangan. Gitu. Ibu tahu kalau kan dapat saya nggak mau ngomong, dapat bagi hasil kalau di syariah. Berapa Bu? Kecil. Makalah investasi. Jangka panjang. Nah, nanti saya bilang para ahli ekonomi itu kalau jangka pendek itu antara ya 1 bulan, 6 bulan, setahun. Jangka menengah itu setahun sampai 3-4 tahun. Jangka panjang itu atas 5 tahun itu jangka panjang, Bu. Gitu. Baik. Biasanya investasi memiliki periode tertentu. Nah itu. Misalnya jangka waktu 5 tahun, 10 tahun bahkan lebih. Ya, ingat ini. Makanya kita harus pandai memilih nanti. Kita menaruh dana kita itu di jangka menengah atau jangka panjang itu seperti apa. Gitu, oke. Oke. Dengan begitu, sebagai investor memiliki harapan yang lebih baik di masa yang akan datang. Inilah yang disebut dalam Quran itu wal tangzul nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah orang itu memikirkan masa depannya.
Oh, disuruh mikirin. Kalau kita hanya pasrah sudahlah, nanti kalau kita ini ya kita apa namanya kita dapat ya dapat, kalau enggak ya enggak ya. Ya udah kalau begitu ya enggak usah jualan. Kita lanjutkan ya. Mas Derik, saya izin sebentar, saya harus meludah sebentar doang. Saya karena puasa, karena lagi puasa saya puasa. Oh saya. iya, silakan Ya, Ustaz. sebentar ya, sebentar lah. Oke, sambil menunggu Pak Ustadz, tolong teman-teman yang sudah ikut di Zoom ini, kalau bisa videonya diaktifkan ya, karena supaya lebih fokus ya, dan kita juga tahu siapa saja ini ya. Jadi lebih baik videonya diaktifkan ya. Dan juga teman-teman kalau yang tidak bisa nonton di Zoom, bisa langsung ke YouTube PT Dutelok Persada, karena di sana kita juga live. Jadi beritahu downline-nya, beritahu upline-nya, jaringannya, supaya kalau nggak bisa masuk di Zoom, langsung ke YouTube-nya PT Dutelok Persada ya. Tadi terdengar jelas ya suaranya Pak Ustadz ya semua ya? Mudah-mudahan terdengar jelas, karena menarik sekali pembahasannya dari Pak Ustadz tadi, strategi pengelolaan keuangan pasca Lebaran. Ya, jelas ya. Ini udah banyak nih dari berbagai macam daerah. Halo, mohon maaf. Ya, silakan Pak Ustadz. Harus meludah karena tadi puasa, jadi ya. puasa Syawal, kalau orang Islam orang puasa Syawal. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, ini cirinya tabungan sama investasi. Tadi sudah tahu tujuannya. Penggunaan. Tabungan pada umumnya memiliki sifat yang lentur. Jadi akses penggunaannya pun sangat mudah sehingga leluasa menggunakan. Contoh kalau tabungan kita dibekali ATM. Ya kan? Kita bisa debit di mana? Kita bisa bayar di mana? Jadi aksesnya penggunaannya lebih mudah. Kalau investasi itu memiliki sifat tidak lentur seselentur tabungan. Karena apa? Dia memiliki jangka waktu. Nanti sekali lagi saya terangkan apa investasi itu di mana aja ya. Bapak Ibu bisa milih nanti, terserah. Di belakang, maka harus ngikutin sampai selesai ini kan. Maka sulit digunakan. Jadi kita nggak bisa pakai, kita butuh mendadak mau beli apa nggak bisa. Kalau tabungan bisa, gitu loh. Makanya ya seperlunya saja sih di tabungan itu. Ya makanya kalau hanya untuk konsumsi mau beli apa, kita mau beli misalnya ya beli mobil, kasih jangka waktu. Oh saya mau beli mobil itu bulan depan. Berarti harus disiapkan di tabungan karena mau kita ambil. Gitu. Oh saya mau beli mobilnya tahun depan. Berarti saya harus menyiapkan uang segini untuk ditaruh di tabungan. Nanti bisa ditransfer, dibayarkan. Kalau investasi nggak bisa. Dia mestinya periode. Entah periode bulanan, entah periode 3 bulan, triwulan, atau semester, atau tahunan, 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Atau sampai nantilah. Gitu. Ada periodenya. Gitu ya. Namun investasi itu tergantung jenis-jenisnya. Misalnya nanti termasuk investasi emas. Itu ada investasi emas. Misalnya aja emas. Itu lebih mudah digunakan dibanding jenis investasi yang lain. Kenapa? Emas itu lebih mudah dijual. Nah, misalnya gitu. Kita punya emas 5 kilo misalnya gitu. Kan siapa nggak mau beli? Pasti beli. Cuma sekali lagi ada kekurangan juga emas itu. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Harganya bisa turun. Gitu kan? Walaupun sekarang emas berapa nggak tahu, naik nih sekarang. Lagi booming. Dulu kalau Bapak Ibu 800 sekian, Pak. Kalau dulu Mas Derik nyimpen emas 4 kilo yang harganya 400, sekarang 2 kali lipat tuh. Iya. Dijual. Wah, keren itu. Nyesel juga jadinya. Nah, nanti ada pilihan-pilihan. Jadi kita nggak usah pakai nyesel-nyesel segala. Emang dulu belum punya duit kan, masalahnya kan gitu aja. Baik. Yang ketiga, ini tingkat risiko. Tadi tujuan sudah.
kemudian penggunaan, yang ketiga ini tingkat risiko. Nah, ini penting ini. Kalau tabungan, mengingat jumlah dana yang disetorkan pada investasi lebih besar dibanding tabungan, selain itu imbal hasil dari investasi umumnya lebih tinggi ketimbang bunga bank. Ini bunga tuh maksudnya ya karena konven ya. Kalau saya sebenarnya nggak mau ngomong kok bunga ini bagi hasil gitu ya. Oleh sebab itu bisa diartikan kalau tingkatan resiko pada investasi jauh lebih tinggi daripada menabung. Ya gitu, menabung itu resikonya apa? Banknya tutup, itu aja udah. Selama banknya nggak tutup, aman. Bahkan bank tutup pun itu masih ada LPS namanya. Lembaga Penjamin Simpanan. Itu, seluruh bank itu ada bank LPS. Maksimal ditanggung 2 miliar. Selama kok banknya nggak tutup, insya Allah aman. Gitu. Nah kalau investasi itu bisa jadi tutup nggak bisa balik dan nggak ada LPS. Gitu aja. Jadi kita investasi nih, nanti di mana nanti saya sebutin ya. Investasi, bentuknya investasi tutup nggak bisa dijamin. Kalau tabungan itu masih ada yang jamin. LPS itu miliknya pemerintah, lembaga penjamin simpanan. Jadi Bapak Ibu kalau nabung di bank duitnya misalnya 1 miliar misalnya ya. Terus banknya kok kolaps, tutup, bangkrut, itu namanya. Itu LPS masih bisa menanggung tabungannya nasabah. Tapi dengan prosedur dan ketentuan lah ya. Gitu. Kan dulu banyak beberapa tahun yang lalu kita dengar ada bank yang tutup, bank yang kolaps itu kan. Sampai ada yang bunuh diri, waliyadzubillah itu. Punya berapa miliar ya, itu karena itu termasuk juga nanti kita harus pandai memilih bank mana yang tepat. Itu penting itu. Jadi jangan asal saja. Jangan sampai nanti ketipu yang koperasi-koperasi bodong itu. Investasi yang besar, tahu-tahu tutup. Wah, kacau itu kacau. Koperasi itu tidak dijamin oleh LPS Bapak Ibu. Tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Maka hati-hati kalau ada koperasi baru menjanjikan keuntungan yang melampaui batas. Standar melampaui batas itu begini aja Bu. Kok dia menjanjikan keuntungan lebih gede dari bunga bank. Ini kalau pakai bunga itu sulit itu. Enggak benar itu. Misalnya bunga bank 12% misalnya loh ya. Kok dia menjadikan sampai 15%? Hati-hati. Hati-hati. Enggak ada investasi yang gitu. Yang ada judi, bangkrut. Namanya untung-untungan itu. Kalau untung-untungan kan haram, nggak boleh. Yang kedua, resikonya apa? Resiko lainnya adalah investasi jauh lebih tinggi resikonya karena rentan juga dengan investasi bodong yang baru saya sampaikan. Iming-iming imbal hasil yang fantastis dalam waktu singkat. Wah gitu, sangat ini penting nih. Apalagi begini tuh, Bapak Ibu pernah dengar yang ada di mana itu Jember itu bisa menggandakan uang. Siapa itu dulu namanya Mas Derik? Siapa namanya? Eyang siapa itu? Buka siapa itu? Apa itu ya Bapak Ibu tahu ya? Menggandak. Anehnya beginilah kalau dia bisa menggandakan, kenapa menggandakan uang orang lain? Itu loh. Oh gak masuk akal itu. Siapa namanya Mas Derik itu? Aduh lupa saya Pak, yang gandain uang di belakang itu ya. Iya itu Tangannya kan masuk. aneh lucu. Itu kan namanya orang mau untung cepat tapi nggak masuk akal. Terus kalau mau menggandakan Bapak Ibu coba itu duitnya siapa? Nah, Bank Indonesia itu kan sudah mencetak uang sedemi sekian kan gitu kan. Kalau dia menggandakan berarti duitnya orang maling itu berarti kan. Duitnya orang diambilin. Nah, haram juga. Anehnya lagi kita banyak yang percaya lagi. Itu aneh lagi. Banyak profesor, guru besar percaya lagi. Ya Allah. Aneh lagi orang yang pun sudah banyak duit. Percayalah kan aneh. Mending lah orang-orang miskin. Saya kadang-kadang gimana ya. Dimas Kanjeng Pak, Dimas Kanjeng. Dimas Kanjeng ya, Mas Dimas Kanjeng itu. Betul. Kalau mau ya tujuannya sendirian digadain.
digandai, nanti dibagi-bagi kan gitu. Nah, kenapa harus ngundang orang nanti taruh di situ? Lucu itu orang. Saya karuan itu. Ya mudah-mudahan kita selamat dari begituan. Baik, itu maka dihati-hatikan. Jadi risiko investasi itu cari yang nggak bodong. Itu penting itu. Investasi bodong itu diantara cirinya, salah satunya kalau dia menjanjikan keuntungan yang cepat dan lebih dari standar bunga bank. Bunga bank misalnya 12%. Kok dia bisa menjanjikan lebih aja 14 atau 15%, itu udahlah nggak usah. Itu lebih baik. Ada sih strateginya ada, tapi ini ya karena direkam kan nggak enak kita. Ada, tapi udah hindarin aja dah. Itu sulit itu. Nggak ada investasi itu lebih dari itu susah. Setahun ya misalnya gitu. Baik, kita lanjutkan. Dari aspek sumber keuntungan. Jika menabung di celengan, tentunya tidak akan mendapatkan keuntungan lebih. Kan ini nanti nabung tuh Bu, Bapak Ibu, kan dulu zaman dulu ada nabung di dompet. Jadi duitnya taruh di bantal, bawah bantal. Duitnya taruh di celengan. Ada kan orang begitu tuh ada kan? Ada walaupun sudah mulai sedikit. Tapi kalau dilakukan di bank, maka terhadap keuntungan yang didapatkan berupa bunga ataupun bagi hasil. Ini bukan bunga, kalau konven bunga ya, saya nggak setuju, haram karena itu. Bagi hasil. Nah, bagi hasil itu kecil. Ingat, tabungan itu Bapak Ibu pasti kecil. Nggak percaya Bapak Ibu nanti lihat di rekeningnya, misalnya Ibu punya duit 10 juta, coba sebulan nambahnya berapa? Itu nanti kepotong administrasi, habis. Udah habis, sudah. Nggak punya apa-apa, jadi aman doang. Gitu. Tetapi kalau ini keuntungan, kalau kita berinvestasi, bukan nabung nih, itu keuntungannya pasti lebih besar, Bu. Lebih gede, lebih besar, lebih gitu. Itu bedanya. Tapi sekali lagi ingat, investasi kemungkinan untuk rugi juga ada. Kalau nabung, ruginya enggak, asal enggak tutup. Gitu kan? Tapi gampang diambil, ditarik, diambil gitu loh. Itu ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini nih kita sudah mulai masuk. Jenis menabung. Nah, kita masuk nih. Baru nanti jenis investasi. Baru. Habis itu Bapak Ibu insya Allah cerdas jadi orang kaya semua insya Allah. Keren ini. Satu, jenis nabung kalau zaman dulu di celengan. Disimpan di rumah. Taruh di dompet. Taruh di bawah bantal. Wah, saya dulu masih ingat Bapak Ibu, saya mungkin masih umur berapa ya. Ketika saya pertama kali datang ke Jakarta. Di daerah Cibubur. Cibubur dulu itu kan sawah. Pokoknya untang-untang nggak ada orang mau ke sana. Maka dibelilah. Jadi orang sana itu nggak pernah kebayang tanahnya mau laku gitu kira-kira. Karena saya punya saudara, dia itu jadi brimob yang jaga gitu. Jaga di keamanan di situ. Nah, ada orang punya ribuan meter. Itu dibeli oleh investor. Duitnya itu kira-kira sampai berkarung-karung lah. Berkarung-karung tuh. Nah, karena itu mungkin sebelum tahun 2000-an lah, sebelum tahun 2000, mungkin tahun 95-an. 97, 95, 98. Pokoknya sebelum krisis. Nah, ada orang Pak Haji, orang kaya, orang punya tanah banyak, dia dibayar, itu nggak mau ditaruh di bank. Jadi duitnya itu dikarungin, dia bikin lubang di rumahnya, ditaruh di bawah begitu. Itu terjadi juga. Itu nabung juga. Dia nggak mau repot-repot ke bank. Nah, namanya orang zaman dulu kali. Udah maunya karungan, duitnya karungan, nggak tahu. Kemarin ada saya ini orang Kediri. Kediri juga baru pembebasan bandara. Itu kan di daerah agak perbukitan gitulah.
Orang sana itu nggak pernah ngebayangin tanahnya itu akan mendapatkan uang karena tanahnya gersang, nggak mungkin ditanamin kalau lagi musim hujan itu pun jagung. Setelah itu kosong. Akhirnya bikin bandara, ada orang itu sampai nerima uang, yang orang kampung nih ya, kalau begitu mungkin kecil. Itu dapat duit kalau nggak salah, satu yang kecil 5 miliar. 5 miliar itu mintanya duitnya cash di koper. Kaget dia ngeliat duit 5 miliar mati Bapak Ibu. Kaget dia. Nggak mau ditaruh di bank. Maunya ngelihat di koper. 5 miliar dilihat. Mati jantungan kaget. Janganlah sampai begitu kita ini. Gitu ya. Jadi nabung itu bisa boleh Bapak Ibu kalau mau ya sama dengan gini lah ya, kalau kita 1, 2, 5 juta ya nggak perlu ya dianu aja di dompet. Tapi kalau udah lebih dari 10 juta itu ngapain? Apalagi sekarang semua by paperless, by kartu. Apalagi nanti pakai QR, apa itu QR kan? Barcode semuanya. Udah nggak ada uang. Ini kalau di Jakarta ya semuanya udah dompet tuh kosong, kalaupun sekarang nggak, kayaknya jualan dompet kayaknya perlu diperhitungkan lagi itu kayaknya orang ke depan. Mungkin dompetnya bukan untuk ngisi uang, ngisi kartu. Bahkan kartu udah berkurang. Bapak Ibu sekarang ada link aja, apalagi semacam-macam sudah pakai semuanya. Yang kedua tabungan. Jadi Bapak Ibu menabung itu tabungan itu jenis menabung. Kita menabung di bank. Nah nanti sebetulnya kalau ada waktu, ini jam 11. Nabung tuh macam-macam Bapak Ibu. Saya terangkan gini, bedanya nabung di bank syariah sama di bank konven. Kalau nabung di bank konven, itu akadnya ngutang. Jadi bank ngutang ke ibu. Jadi ibu orang kaya ngutangin bank. Itu kalau di bank konven Bapak Ibu. Jadi makanya Bapak Ibu nanti buka di buku tabungan. Kalau sekarang udah mulai nggak ada buku tabungan, beberapa bank sudah nggak ada, sudah pakai digital semua sudah. Itu namanya ada kredit, ada debit. Jadi kalau ibu naruh uang itu duitnya di kredit, artinya apa? Bank itu ngutang sama ibu. Sehingga kalau ngutang, konsepnya bank konven itu harus ngasih tambahan yang itu disebut bunga. Gitu. Kalau di bank syariah, nabung itu ada 2 macam, Bu. Bisa namanya nitip uang, jadi nitip. Kayak kita nitip motor, nitip mobil, nitip tas, itu nitip. Ada yang namanya nabung tapi namanya mudorobah. Ini investasi. Gitu. Duitnya sama-sama dipakai. Tapi kalau tadi kita ngomongnya nitip, nabung dengan nitip, kita nggak dapat apa-apa. Biasanya nggak dapat imbal hasil, nggak dapat bagian, nggak dapat apalah, nggak tambahan. Karena ini nitip saja. Tapi kalau kita akadnya mudorobah, nanti dapat bagi hasil. Sama, kita bisa tarik, ini bisa. Gitu. Nah bedanya dengan konven, kalau imbal hasil itu, kalau konven itu tetap bunganya sekian tetap. Kalau dibagi hasil enggak, naik turun. Gitu. Itu tabungan. Yang ketiga deposito. Bapak Ibu kita tahu nih, deposito biasanya berjangka. Setahu saya ada jangka minimal kayaknya 3 bulan, yang sebulan kayaknya enggak ada. 3 bulan atau 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan gitu. Diperpanjang. Nah ini yang tersebutnya investasi, tabungan sama deposito itu berbeda. Deposito itu sebenarnya termasuk bagian investasi kalau mau. Tapi investasinya yang nanti kita ada karakteristiknya dia untungnya kecil. Gitu. Kecil. Tapi dibanding tabungan biasanya lebih gede. Nah gitu. Tapi berjangka, deposito itu berjangka. Bisa ibu naruh duit 10 juta. Pasti saya mau 3 bulan. Selama 3 bulan nggak boleh diambil. Gitu kan? Saya 6 bulan. Maka sebelum 6 bulan nggak boleh diambil. Kalau diambil dikenakan penalti. Ini yang tadi dia omong di awal.
Makanya kalau Bapak Ibu dana darurat jangan taruh di deposito. Dana darurat itu. Karena apa? Kemungkinan kalau diambil akan terkena penalti. Nah, itu baru penting karakteristiknya. Ini kira-kira ya kita pengen dananya udah aman. Tadi dana konsumsi, dana daruratnya sudah cukup 3 bulan. Misalnya tadi kebutuhan sebulan 2 juta. Kita udah punya duit 6 juta. Oh, di tabungan. Kok sekarang saya masih punya duit 16 juta deh. 10 juta aman ini. Kita taruh deposito biar agak tambahnya dikit gede gitu. Selama 6 bulan. Nggak apa-apa. Aman. 3 bulan kita aman. Gitu. Atau jangan. Oh, kita harus 3 bulan aja nih depositonya. Karena dia agak lebih gede daripada tabungan. Kalau tabungan misalnya dapatnya kecil sekali buat tabungan itu berapa lah gitu ya. Mungkin 2% atau apa gitulah. Deposito lebih gede 7, 8 gitu. 7 atau 8 atau 6. Kalau tabungan paling 2 atau 1%. Kecil. Baik. Tapi ini nabung juga. Karena sifatnya kalau deposito masih agak jangka pendek. Berapa? 3 bulan, 6 bulan, setahun. Kayak begitu. Atau 3 tahun. Jarang tapi 3 tahun. Jarang. Kalau 3 tahun nanti di tempat lain. Baik, kita lanjutkan. Nah, itu yang nabung. Sekarang kita ngomong investasi. Gitu ya. Jenis investasi ini penting Bapak Ibu. Makanya saya bilang tadi, kalau Bapak Ibu punya dana lebih, selain dana darurat, masukkan ke sini. Itu maksud saya tadi. Jangan di tabungan semua. Rugi. Salah kita. Gitu. Keuntungannya dikit. Capek kita. Segitu-gitu doang lah. Jangan berharap tambahan kalau di tabungan. Pertama di reksadana. Apa itu reksadana? Nah ini penting nih. Reksadana adalah sebuah wadah untuk mengumpulkan dana dari investor. Kemudian dana tersebut akan dikelola oleh manajer investasi ke bentuk portofolio baik berupa saham, obligasi kalau konven, sukuk kalau syariah dan sebagainya. Terdapat kelebihan yang dimiliki reksadana diantaranya sebagai investor akan dibantu manajer investasi saat pengelolaan dan investasi itu tersebar luas sehingga bisa menghindari besarnya resiko. Maksudnya gini Bapak. Bapak Ibu naruh duitnya di reksadana. Itu sama dengan kita mempercayakan duit kita dikelola oleh manajer investasi. Lah, manajer investasi ini nanti akan mengelola uang-uangnya orang-orang banyak gitu. Di mana dia akan misalnya tanamkan di saham, di sukuk maupun yang lain. Yang banyak itu saham sama sukuk. Nah, maksudnya apa? Dia yang melihat saham ini baik atau enggak baik, sukuk ini menguntungkan atau enggak, saham ini untungnya gede atau enggak, dia yang tahu. Kita hanya tahu dapat, oh bagus terus. Itu di reksadana. Jadi kita enggak perlu terjun langsung ke saham atau beli sukuk enggak, tapi reksadana. Sekali tapi ingat, sifatnya reksadana enggak bisa kita langsung tarik. Mesti ada proses. Enggak, saya mau tarik, ada proses. Enggak bisa kayak tabungan. Langsung ambil enggak, kita harus calling dulu, ngomong, nanti kita transfer ke rekening biasa kita punya rekening saham atau ditaruh di reksadana, kita mau cairkan enggak bisa langsung. Itu. Keuntungannya, pertama lebih gede bagi hasilnya. Yang kedua, kita percayakan kepada namanya manajer investasi. Dia orang ahli, dia punya sertifikat Bapak Ibu. Dia harus sekolah kursus di pasar modal tentang manajer investasi. Dia punya sertifikat. Artinya dia nggak boleh bohong, nggak boleh gini, dia dapat fee saja. Gitu. Dia dapat fee nanti, dapat fee dari itu transaksi itu. Oke. Bahkan kenapa ini bisa Bapak Ibu? Saat ini investasi di reksadana itu mungkin 100.000 udah bisa. Jadi murah, nggak usah bayang. Bapak Ibu punya duit 1 juta, udah dicoba. Gitu, taruh di reksadana.
Sekarang online banyak, tapi sekali lagi nyari reksadana yang terpercaya itu yang perlu diperhatikan. Jangan asal-asalan. Punya duit 1 juta, dicobalah saya di reksadana. Nanti kira-kira sebulan 2 bulan Bu, nanti katakan ketemu hasilnya. Nah biasanya kalau reksadanya itu bagusnya jaraknya itu kira-kira 2 tahun 3 tahun, gitu. Artinya kita punya uang yang tadi sudah dana darurat, sudah aman. Terus kita punya dana yang enggak, katanya udahlah ini kayaknya enggak apa-apa ya, taruh di situ. Ya setahun 2 tahun masih oke. Karena lebih gede biasanya daripada deposito. Kalau deposito aman saja udah. Kalau reksadana masih ada kemungkinan naik turun. Oke. Bahkan sekali lagi saat ini banyak karena kondisi pandemi ini banyak yang collab. Hati-hati juga Bapak Ibu. Banyak kalau Bapak Ibu baca di beberapa berita, beberapa reksadanya udah mulai diperingatkan oleh OJK. Nah, itu hati-hati ya cari reksadananya. Baik, kita lanjutkan. Sukuk. Sukuk itu gini Bapak Ibu sebetulnya. Oke, saya baca saja. Obligasi atau bahasa konvensionalnya, sukuk itu baca syariahnya. Surat pernyataan utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bagi hasil kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Jadi kira-kira sukuk begini Bu. Yang sah itu kalau pemerintah, Ibu kalau lagi pemerintah menerbitkan sukuk atau itu bisa ambil Bu. Dan itu murah-murah, kadang-kadang cuma 1 juta, 2 juta. Misalnya gini, pemerintah punya proyek mau bangun PLN, mau bangun jalan tol, nggak punya uang pemerintah, maka dia menerbitkan sukuk, obligasi, surat utang kalau tapi saya nggak setuju dengan surat utang karena itu konven. Jadi gini, kalau siapa yang mau ikut biayain bangun jalan tol, nanti kalau hasilnya ini kami akan kasihkan sekian persen, gitu. Dari hasil bukan dari pokok. Nanti diterbitkan sukuk berapa. Kita mau beli, oh saya beli 2 lembar aja 2 juta. Boleh. Biasanya di bank-bank BUMN yang menjual. Biasanya nanti kalau bulan-bulan April, kayak kemarin Februari, seharusnya nanti ini November Anda itu nggak tahu, mudah-mudahan ada lagi. Kenapa saya bilang kalau pemerintah aman? Kan dia masih selama pemerintahan ada masih dibayar Bapak Ibu. Dan biasanya gede. Itu. Bagi hasilnya lebih gede daripada deposito, daripada reksadana. Nah, tapi Bapak kalau aman, reksadana saja. Karena bisa jadi reksadananya itu ditaruh di sukuk ini juga. Nah, ini kalau kita bisa mampu, kita langsung beli. Gitu loh. Kita punya kemampuan, oh saya langsung beli. Di bank-bank dulu, kadang bank BUMN ya, biasanya dijual. Siapa yang mau gabung? Oh saya punya 5 juta saja, punya 10 juta, boleh. Nanti kembali pokoknya ditambah bagi hasilnya. Gitu. Baik, itu sedikit saja nanti kita diskusi lebih panjang. Yang ketiga, saham Bapak Ibu. Nah, saham itu juga investasi Bapak Ibu. Saham itu apa? Satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan perusahaan. Kira-kira ginilah. Bapak Ibu, kita punya duit mau beli sahamnya Garuda, sahamnya Telkom. Nah, kita masuk ke pasar saham. Kita mau beli tuh. Jadi nanti kita main sendiri. Tadi kalau reksadanya kan diwakilkan oleh manajer investasi. Kalau ini kita pengen beli sendiri. Kita masuk aplikasi, kita gabung ke namanya SOTS sekarang, sistem online trading namanya. Terus kita masuk gabung, kita mau beli sahamnya Telkom, sahamnya Garuda, sahamnya PT Kaltim, pupuk Kaltim, apalagi tuh. Itu kita bisa beli. Nah, ingat kalau saham itu Bapak Ibu ada 2 keuntungan. Keuntungan namanya capital gain dan keuntungan nanti dividen. Artinya gini, ada nanti ketentuan khusus sekolah pasar saham ya, ada namanya. Bapak Ibu beli sahamnya Garuda, nanti ada persyaratan. Sahamnya itu misalnya 1 lembar harganya 1.000 perak. Jadi investasi saham itu enggak mahal juga Bu, 500.000 sudah.
Saya bercerita, saya punya mahasiswa di UIN, saya ajarin transaksi saham. Kira-kira mungkin sebulan kemudian, mahasiswa ini datang ke saya, Pak, saya terima kasih Pak diajarin saham. Kenapa nak? Saya kemarin investasi 500.000 beli saham A, kemudian dia itu jual beli saham yang syariah tentunya, terus dia sebulan sudah menguntungkan untungnya saja 800.000. Jadi saya sudah nggak minta duit ke orang tua saya, Pak. Wah, keren. Dia pinter tuh, dagang. Nah, berarti bersyukur, berhasil nih. Dengan modal 500.000 sudah dapat ya. Tapi ini ada ilmunya juga Bapak Ibu. Jadi di saham. Saham itu bisa kita jual belinya atau kita beli, kita biarin. Kita beli saham Garuda, sekarang turun ya Allah. Kemarin beli per saham harganya 100 perak. Sekarang turun jadi cuma 50 perak. Biarin aja. Biasanya saham itu untuk jangka waktu lama Bapak Ibu. Berapa lama? Biasanya di atas 10 tahun, 7 tahun, 10 itu. Jadi kita santai aja lah, tenang aja, duitnya duit nganggur 10 tahun, atau kita kebutuhannya untuk pensiun, bisa di saham. Nanti kita bisa jual beli nantinya. Itu kalau saham. Baik. Terakhir, sebelum terakhir, emas. Jadi Bapak Ibu, investasi itu emas bisa, yang tadi saya sebut. Nah, emas ini pertama, jarang harga emas itu turun. Jarang sekali. Tapi yang pernah, betul. Tapi lebih sering naik daripada turun. Jadi bahasanya ini juga bisa liquid karena emas gampang dijual belikan. Tapi kemungkinan turun juga ada. Tapi biasanya kalau naik itu jangka waktunya lama. Gitu, lama. Dan kalau kita punya batangan juga biasanya kalau dijual ada biaya-biaya yang perlu dikeluarkan. Nah ini perlu ditimbang. Tapi bisa untuk alternatif. Yang kedua Bapak Ibu, nanti terakhir semuanya akan harus ada bayar zakat, itu maksud saya. Gitu ya. Tapi terdapat kerugian yang cukup lumayan saat harga emas turun drastis. Tapi jarang. Tapi kalau saat ini karena kondisi Covid bisa jadi iya. Nanti akan turun drastis. Masa kemarin habis 500 langsung 800, itu kan naiknya cepet tuh. Tapi kemungkinan akan turun. Nah, makanya kalau mau saya sarankan saat ini jangan beli emas. Tenang aja dah. Karena nanti bisa turun kita nyesel nyesek-nyeseknya itu. Kita beli emas segramnya udah 800. Tahun depan turun jadi 600. Naik lagi sulit. Kalau enggak ya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi tuh. Gitu. Kemudian apalagi yang bisa kita beli kalau kita kelebihan uang? Terakhir ini. Properti. Tanah. Tapi ingat, tanah atau properti. Dimanapun Bapak Ibu konsepnya, beli tanah, beli rumah itu nggak pernah ada nilainya turun. Dulu kata guru-guru saya, kalau kan gini, tanah itu kan nggak mungkin bertambah kan. Sedangkan orang bertambah. Kebutuhan orang akan tanah pasti akan meningkat. Ketika barang nggak mungkin bertambah, orang bertambah, pasti harganya naik terus. Tapi sekali lagi, investasi di tanah atau properti itu tidak liquid, sulit dijual. Tidak seperti yang lain. Gitu ya. Walaupun kenaikannya pasti. Di tempat saya dulu ini tanah orang beli paling per meternya 300.000. Sekarang sudah 3 juta. Dalam waktu kira-kira 5 tahun. Itu pun kalau dijual sulit orang. Harus ketemu pembeli yang cocok. Harus begini kan gitu kan. Pajaknya gede lah ribet. Gitu. Kalau yang lain tadi relatif lebih bisa jangka waktunya. Kalau emas lebih liquid, lebih gampang dijual. Kalau reksadana sesuai jangka waktu. Sukuk sesuai jangka waktu.
sesuai jangka waktu, kayak gitu. Ya kan? Kalau properti sekali lagi sulit. Kita harus bersabar. Kalau beli rumah kosong bisa rusak. Tapi ingat kalau tetap tanah, pasti dimanapun. Mau kita mau di ujung mana, nanti orang pasti penuh ke sana. Nah, itu perlu dipikirkan. Saya kira ini, Mas Dery, untuk diskusi kita yang ini padat, tapi tidak saya jelaskan detail karena perlu waktu betul. Perlu waktu betul. Saham kayak apa lah, itu ada ilmunya masing-masing. Tapi minimal gambarannya sudah ada. Ya, saya kira itu, Mas Dery. Yuk, oke. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasan yang begitu luar biasa mengenai strategi pengelolaan keuangan pasca Lebaran, di mana saja kita bisa menaruh uang kita, menyimpan uang kita dalam bentuk apa saja. Nah, pasti ini udah banyak yang mau nanya ya. Saya bisa dibuka ruang pertanyaan. Teman-teman boleh mengacungkan raise hand ya. Pak Ustadz bisa nanti bantu untuk jawab ya Pak Ustadz ya. Oke. Ada yang ingin bertanya? Mana nih? Yang penting begini, kira-kira Bapak Ibu paham nggak nih apa yang saya sampaikan? Insya Allah paham ya. Ini ilmu penting Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mengerti nanti manajemen keuangannya sukses. Amin. Yeah. Oke. Ada yang mau bertanya? Tadi kayaknya ada ya. Lagi Pak Ustadz ngejelasin, sekarang kemana orang itu? Bingung kali nanya apa gitu kan. Silakan. Atau karena bingung nggak ada uang, beda lagi. Kalau nggak ada uang ya pokoknya dikurangi. Kemarin konsumtifnya dikurangin, Bapak Ibu. Kalau misalnya makan ayam, ya udahlah makan tempe, tahu tempe aja. Itu namanya kebutuhan. Jangan mengikuti keinginan. Keinginan itu nggak terbatas, tapi kebutuhan yang terbatas. Kita tuh butuh makan 1 piring. Namanya keinginan. Bisa makan macem-macem. Minum aja kolak, bisa jus, tapi kan kebutuhan kita minum air kan. Nah itu perlu diperhatikan. Gitu aja. Kalau kondisi darurat, kita beli baju kalau masih cukup pakai, jangan dulu. Kita masih belum butuh. Kita sudah butuh cukup 1, cukup 2, cukup 3. Nggak usah kita menurutin keinginan. Siapa sih nggak pengen bajunya tiap hari ganti? Pengen dong. Tapi ingat kondisi kita sedang seperti ini. Itu namanya manajemen darurat. Gitu. Ke salon, siapa yang nggak pengen ke salon? Pengen. Tapi cukup dengan sabun yang ada. Mantap, luar biasa. Gitu. Oke. Ada yang ingin bertanya? Kalau bingung, itu di ini Anda, di layar Anda ada tombol reaction. Dipencet dulu, baru nanti ada tulisan pilihan raise hand. Nah, nanti saya bisa tahu siapa yang bertanya tuh. Nah, ini Bu Dinda Amik. Bu Dinda Amik. Silakan Bu Dinda Amik. Nah, nih. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Oh iya, Pak Syafi'i. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Halo. Ya. Kedengeran Pak, sudah kedengeran Pak. Aduh, mohon maaf ini sinyalnya agak. Oh, suaranya jelas kok Pak. Jelas, suaranya jelas Pak. Tinggal ditanya saja langsung Pak. Iya, ini kebetulan. Halo, Bu Dinda. Saya lagi di jalan beliau ya. Mana nih Dinda Amik? Langsung saja Pak, nanya Pak. Pak Syafi'i. Halo? Mana Pak Syafi'i? Oh, lagi di kendaraan beliau. Oh, langsung pergi ya? Hilang ya? Enggak ada, beliau masih ada ini. Dinda Amik. Oh. Kita lagi perjalanan. Oh. Iya. Silakan langsung nanya aja, Bu. Tapi kita
Cun kok untuk materinya Ustadz. Iya, silakan Iya, langsung tanya aja, Bu. maaf mohon informasi. Memang belum ya. Mohon info untuk bank syariah yang untuk tabungan tadi. Iya, tabungan. Suaranya putus, Ibu. Tabungan apa ya? Oh, Tabungan apa ya, Bu? iya, maaf Us, bisa diinfokan ke kami untuk bank syariah yang direkomendasikan apa nggih Us? Wah, namanya itu Bu. Itu namanya saya promo. Ibu terserah saja lah, di mana aja terserah. Yang penting bahasa syariah dah. Ya, gini aja cara milihnya, misalnya gini, fasilitas banknya yang lebih bagus. Gitu. Atau gini, paling gampang nyari yang terdekat dengan aktivitas kita. Gitu deh, rumah atau kantor atau apa gitu. Jadi lebih gampang. Itu, Bu. Oh, nggih. Siap, Ya. Us. Nanti kalau saya sebut, saya jadi promosi. Gitu ya. Baik. Oke, Bu. Karena memang selama ini kan kami masih menggunakan bank konvensional Us untuk menabung ya. Sedangkan untuk investasi sih memang ini kami sudah beberapa invest dalam hal ini, dalam bentuk investasinya barang yang tidak bergerak Us. Memang kami belum tidak investasi dalam bentuk emas, memang sesuai yang disarankan Ustadz tadi, memang yang paling mudah untuk kita investasi. Ya. Apa Bu? Properti, beli tanah? Nggih, tanah, ruko, sama ini rumah Us. Ya. Alhamdulillah dari bisnis debt bisa investasi. Mau tuh Bu, bisa jadi contoh tuh dari bisdep jadi punya aset banyak tuh. Luar Ustaz, biasa ya. mohon izin, Us. Saya pernah baca terkait dengan dinaran, Us. Mohon mungkin ada informasi dinaran itu sistem perbankannya bagaimana ya, Us? Dinar, apa Bu? Apa Pak? Dinar. Binaran apa ya? Tolong diulang Pak, nggak paham. Apa tadi Pak? Dinar. Apa tadi ya? Dinar ya? Nanti saya jawab salah. Nggak jelas. Apa tadi Bu? Apa tadi Bapak tadi nanya dinar ya? Dinaran ya? Kok dinaran apa ya? Dinaran. Nggak dengar. Kira-kira gini, kalau dinar lah. Dinar itu mata uang yang banyak orang pengen kembali ke mata uang emas. Tapi saat ini rasanya tidak ada satu negara pun menggunakan mata uangnya sebagai mata uang emas. Memang perdebatan di akademisi, mata uang emas itu lebih stabil daripada mata uang kertas, fiat money. Nah, tapi saat ini nggak ada negara satupun menggunakan dinar atau mata uang emas sebagai mata uang, sehingga kesulitan. Sekarang emas itu jadi komoditi, jadi barang yang bisa diperdagangkan, jadi kayak barang yang lain. Gitu. Kalau nanti seluruh negara atau sepakat menggunakan emas sebagai mata uang, ya nggak apa-apa, kita ikuti. Tapi menurut saya berat, hanya komunitas kecil. Tapi kalau mau investasi di emas, Bapak Ibu penting nih. Ini kan keren, ini jadi contoh nih. Ikut di debt, punya aset banyak, bisa tanah kan, wah luar biasa. Tapi lihat gini, kalau ruko itu juga ada resikonya tinggi. Ruko kalau di tempat yang kira-kira misalnya sepi, itu biasanya malah bukan naik harganya, turun. Kecuali jangan waktu, tahulah, gitu ya. Itu juga pemilihan lokasi juga penting kalau ruko. Kalau tanah ya tetap semuanya lokasi, tapi dalam jangka waktu 10 tahun, 20 tahun ya pasti orang pasti akan nggak ada namanya tanah turun, itu nggak ada. Pasti naik, gitu pasti. Ya, Oke, Pak Ustadz. Baik. Saya coba baca pertanyaan dari YouTube nih Pak Ustadz, karena kan ada teman-teman dari YouTube juga yang menonton kita. Baik. Nah ini pertanyaannya begini, Pak Ustadz. Kan saya mulai bisnis debt dari bawah nih, jadi mungkin belum bisa investasi properti dan lain-lain. Nah, apakah bisa step ini juga bisa menjadi investasi yang menjanjikan atau bisnis multi level marketing? Oh iya.
kan tadi saya bilang, kita kan di sini adalah bekerja, mencari rezeki. Kita kerja kan. Tadi di awal kalau ibu itu ikut, ibu atau bapak ini, kalau potensi kerja kita di PHK itu risiko tinggi. Di kita ini nggak ada. Siapa yang mem-PHK ya kita sendiri ya kan? Ya, karena kita pemilik bisnis ya Pak. Betul, iya. Jadi kita itu termasuk bisnis yang level aman menurut saya ya. Tapi kalau misalnya kerja di pabrikan itu kan resiko untuk PHK-nya kan tinggi. Nah, kita enggak di sini gitu loh. Nah, maksud saya tadi kalau tadi itu contoh ibu yang tadi yang barusan bertanya itu kan di Dep nih udah bisa menghasilkan tuh. Udah besar. Akhirnya duitnya banyak kan kita menghasilkan uang nih. Dapat uang banyak. Ingat kalau uang banyak jangan ditaruh di tabungan aja gitu. Itu tadi udah contohnya banyak, Bu. Gitu ya, Bu ya. Bismillah. Jangan malah justru kita semangat. Justru jualan itu yang paling bisnis yang paling top dari kita sendiri. Gitu. Selain itu juga keuntungannya di multi level business app ini bisa sampai 40% ya Pak, sesuai payout ya Pak. Betul, 40% tuh. Iya loh, betul Bu. Bahasanya ya kita modalnya ya tetap modal ya, tapi nggak besar kan. Tapi bisa bisa menjual banyak, ya itu menghasilkan banyak. Tentu seperti itulah. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Boleh di raise hand di kolom reaction, lalu nanti pencet raise hand. Silakan. Ada lagi? Ini pada nyimak apa? Maksud saya gini, kita nih ngasih semangat Bapak Ibu dalam kondisi apapun ada solusinya loh. Kondisi kita duit pas-pasan, terusnya begitu. Kalau kita punya kelebihan dari bisnis ini, gini caranya, jangan didiemin. Gitu. Yeah. Nanti akan sukses. Gitu. Silakan kalau masih ada. Ini ada pertanyaan lagi dari YouTube nih Pak. Silakan. Pak Ustadz, bagaimana dengan ini Pak Ustadz? Arisan. Nah, apakah termaksud tabungan atau investasi? Kira-kira aman atau tidak? Nah, saya tidak menemukan konsep arisan itu tabungan atau investasi. Itu hanya sebetulnya arisan itu. Bukan tabung. Ya anggaplah kalau tabungan. Tapi kan nggak bisa cair secepat tabungan toh. Investasi juga bukan. Jadi tabungan bukan, investasi bukan. Jadi bukan. Bukan. Yang bukan ya Pak. Itu hanya kan ajang silaturahim. Kita pengen tetap bergabung, silaturahim, dekat. Kan gitu. Karena yang kita berikan, misalnya kita arisan 1 jutaan. Ada 10 orang, berarti nanti 10 juta kan. Giliran aja kita pengen ketemuan. Cuma sarana silaturahim saja. Dapatnya kita nggak akan lebih dari 10 juta. Kita malah dapat pahala. Pahalanya kita kalau pas kita dapat, kita akan sedekahan. Kita bikin makan bareng dari saya. Kan sedekahan tuh jadinya. Ya itu saja. Kalau dibilang nabung tapi tidak seperti nabung kan tadi. Nabung itu kan yang kita sisihkan, nanti kita bisa ambil sewaktu-waktu. Nah kita arisan kan nggak bisa. Kadang-kadang kita juga nggak bisa pesen. Saya duluan dong, saya butuh. Nggak bisa kan? Enggak dong, ini kan harus dikocok. Harus dikocok dong. Nah, kan nggak bisa kan. Itu hanya ajang silaturahim saja, tapi diwasilai dengan arisan. Saya kira itu, Bu. Jadi bukan investasi, nggak nambah. Kalau investasi itu kemungkinan nambah. Cuma dapat duit aja gitu ya Pak? Ya, duit sejumlah itu kan? Sejumlah itu. Betul. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, ini harus benar-benar dimanfaatkan nih karena Pak Ustadz lagi bersama kita nih. Ya, nanti udah Pak Ustadznya udah leave group, baru ditanya lagi. Kemarin ada yang WA ke saya Pak. Siapa? Oh ada ya? WA tapi Pak, saya dari Dep. Pengen nanya keuangan. WA, nggak WA. Saya lagi ada acara. Ada yang mau bertanya dari Zoom nih, teman-teman? Ya, dari seluruh jaringan Dep. Luar biasa nih karena
di YouTube juga banyak pertanyaan nih Pak Ustadz. Masya Allah. Saya nggak bisa ngeliat YouTube malah. Ya, sebentar ya saya bacakan ini. Baik, baik, baik. Oh, rata-rata hampir semua sama. Pertanyaannya, apakah multi level itu juga masuk ke dalam investasi yang menjanjikan untuk bisa dijalankan gitu loh Pak Ustadz ya, rata-rata Ya. sama. Gitu semua, Begini, tadi saya bilang kita ini kalau di multi level itu bekerja, jadi bukan investasi, tapi investasi bekerja. Yang kita jelaskan ini investasi kalau kita punya kelebihan dari yang sudah secukupnya. Taruh di sini nih gitu loh. Ditaruh di bank, ditabung, atau di deposito atau di mana. Lah kita ini kalau multi level itu bekerja, maka sebanyak upaya setinggi dan sebanyak upaya kita akan menghasilkan sebanyak itu. Semakin kita semangat, semakin kita bahasanya menjual semakin banyak ya maka akan semakin tinggi. Iya. Nah, nanti kalau sudah semakin banyak tinggi itu, lah kita kan punya kelebihan dana tuh. Kita taruh di mana pasnya gitu. Iya. Jadi Kalau gimana Mas Eri? Iya, jadi kalau banyak member lab juga sudah mulai paham karena itu masuk ke dalam kuadran keempat Pak, kalau ada pelatihan kita tuh dari seorang pebisnis sudah masuk dalam level investor tuh biasanya tuh. Oke. Karena uang yang sudah dihasilkan sudah mulai banyak, sudah bisa dialokasikan ke dalam investasi-investasi tertentu ya. Yes. Betul berarti kan? Walaupun Ya, saya nggak pernah lihat pelatihannya itu. Ada kita beberapa pelatihan. Wah, boleh ikut dong saya ntar. Boleh Pak. Dari narasumber yang pasti ya Pak. Wah, enggak lah, saya pendengar saja. Nah itu, jadi Bapak Ibu harus pahamin, memang ini kita nih kerja. Sambil dengan saya lah, saya ngajar, saya itu kerja. Tapi kan menghasilkan. Tapi ingat tadi kalau sudah menghasilkan, jangan sampai kita lalai masa depan. Gitu loh, itu yang penting. Kita bekerja sekarang maksimal. Semaksimal kita akan semaksimal hasilnya. Kita bekerja maksimal, hasilnya juga maksimal. Tapi kalau kita santai, ya kan dapatnya santai. Gitu. Gitu Mas Dery. Ayo, monggo silakan. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman Zoom nih. Mana nih? Mbak Rinda, Mbak Mutiara, Mbak Fajar, Mbak Agnes, Mbak Win. Nah, yang dari awal sudah ikut bergabung. Iya, ini pada ngumpet semuanya ini kayaknya nih. Pada ngumpet ya. Dari Pak Kim, ada Pak Kim? Dari Bu Tiwi. Nah ini ada dari ini Pak, dari YouTube lagi Pak. Izin bertanya Pak Ustadz. Kalau investana terus digarap oleh orang lain itu kira-kira bagaimana tekniknya dan mekanismenya ya? Oh bisa, itu bisa menghasilkan dua tuh. Kalau kita punya tanah, digarap orang lain tuh bisa. Kalau itu pertanian, ya kita bisa istilah orang Jawa maruan. Kalau menghasilkan kita bagi dua gitu. Tapi tanah kan tetap masih milik kita, akan meningkat terus. Anda kerjain di sini, nanti kita bagi ya kalau hasil sekian-sekian disepakatin saja. Kalau itu berupa pertanian. Kalau misalnya disewakan saja bisa. Saya sewakan tanah saya untuk apa? Ya untuk gudang, untuk apa? Terserah. Kita tanahnya untuk punya ruko, disewakan rukonya kan menghasilkan. Ya. Tapi tanahnya tetap milik kita. Nah itu keren. Kayak ibu di depan tadi sudah punya ruko. Rukonya disewakan, laku. Ini pertanyaan kalau rukonya tuh sepi, pasarnya tutup. Ya itu lah buas, itu usaha pusing itu. Itu perlu pemilihan. Pemilihan tempat dan lokasi itu penting sekali. Gitu Bu. Kalau tanah jangkanya mesti panjang dah. Semua anggap nanti untuk 20 tahun, 30 tahun nanti ke depan. Gitu. Silakan. Dari Kalimantan ada nggak ini dari Kalimantan? Dari Kalimantan ada nggak nih? Ini banyaknya di YouTube nih Pak. Sudah mulai berdatangan. Dari Putri Mistiani. Izin tanya Pak Ustadz, apakah ada tips jika pendapatan kita naik turun, terutama dalam kondisi seperti ini, bagaimana cara kita membagi kebutuhan kita dengan tabungan kita? Prioritasnya seperti apa nih Pak Ustadz?
Iya, Kak, sebenarnya ini sebetulnya pas kita Ramadan saya jelaskan tuh. Ya. Jadi misalnya ini mungkin review aja, diulang lagi. Kita pilih kebutuhan-kebutuhan yang pokok kita mendasar. Jadi gitu, kita kan sekarang pendapatan naik turun nih. Kita harus ngambil kebutuhan pokoknya di garis rata. Saya kebutuhan pokok dasarnya ini sekian. Misalnya sudah bisa dihitung lah, beras berapa, lauk berapa, listrik berapa, misalnya transportasi beli BBM berapa sudah tahu. Nah itu yang nggak bisa diotak-atik, gitu. Nanti yang bisa diotak-atik misalnya lauk tuh. Lauk itu saya biasanya kalau beli daging sekian dikurangin deh, atau dirubah tidak daging, gitu misalnya. Itu akan mengatur kita. Sehingga untuk apa? Sisanya disimpan. Terus kalau misalnya sebelum ada COVID, kita itu mengeluarkan biaya bepergian, butuh biaya. Misalnya ke sana, ke sana, ke sana. Karena nggak ada duitnya kan kita dulu pakai, kita simpen nih untuk dana darurat kita. Tetap sih kuncinya pada kita bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, itu aja. Bapak Ibu harus bisa. Ini adalah kebutuhan saya, ini adalah keinginan saya. Itu harus bisa tahu. Kalau keinginan bisa diundur, tapi kalau kebutuhan nggak bisa diundur. Gitu. Ya. Seperti itu ya. Baik. Oke, ada lagi yang mau bertanya dari Zoom nih? Dari tadi sudah dari YouTube nih, saya kasih kesempatan teman-teman di Zoom. Mungkin ada yang mau bertanya. Yang Zoom pada serius ngeliatin masalahnya. Bu Nur Anissa nih dari Pati, Pak. Ayo silakan, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya ini, tadi kan ada menabung pakai emas ya. Nah kemudian ini dari salah satu di Pegadaian. Pegadaian kan ada yang menawarkan menabung, membeli emas tapi dalam bentuk tabungan seperti itu. Jadi kita store uang setarakan dengan harga emas. Nah itu satu pertanyaan saya, amankah? Yang kedua itu boleh enggak? Dalam arti halal enggak gitu loh. Karena ada info kita membeli emas dengan nyicil katanya enggak boleh, harus dengan tunai. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Bagus pertanyaannya. Pertama, aman apa enggak? Ibu yakin dengan Pegadaian berarti aman. Pegadaian kan miliknya BUMN nih. Nah, perusahaannya bisa terpercaya. Jadi kita lihat dari profil perusahaannya. Oh ini aman nih misalnya. Udah. Selama Pegadaian enggak tutup Bu, insya Allah aman. Kan gitu kan, sama dengan yang lain. Kan gitu aja. Jadi itu. Yang kedua, masalah boleh enggak nyicil? Boleh Bu. Tadi saya sudah di awal saya sampaikan. Emas saat ini sudah menjadi barang kayak kita, kayak handphone, kayak mobil, kayak rumah. Sama. Kita mau nyicil mobil boleh. Beli nyicil rumah boleh. Beli nyicil handphone boleh. Beli nyicil emas juga boleh. Karena saat ini emas itu sudah menjadi komoditi, menjadi barang. Bukan lagi menjadi mata uang seperti zaman Rasulullah. Kalau nanti emas jadi mata uang lagi ya nggak boleh. Tapi sekarang nggak ada Bu. Di dunia mana negara itu menggunakan emas? Nggak ada. Sebagai mata uang ya maksud saya. Iya. Nah, itu jadi boleh. Kayak barang sudah. Boleh, saya barang. Mau belinya nyicil boleh. Kalau dalam bahasa syariahnya belinya murabahah juga boleh. Jadi nyicil dulu 500 dulu, ditabung, dititip di situ gitu kan. Nanti 1 juta kita beli 1 gram misalnya, dititip di situ 2 juta 2 gram dapatnya, titip di situ gitu. Iya betul. Boleh, nggak apa-apa. Karena Terima itu sudah kasih, cukup. Baik. Sudah punya berapa kilo emasnya Bu? Banyak dia Ustadz. Karena dari bisnis debt biasanya dapat logam mulia tuh kalau naik peringkat. Tapi begitu. Ya diajari 1 gram. Enggak apa-apa. Justru kan besi 1 gram. Ibu sekarang saya yakin pasti udah merasakan. Karena dulu 1 gram dulu sama sekarang udah beda kan? Iya, betul.
Sekarang udah Betul. 1 kilo kayaknya, Pak Oh Ustadz. iya itu Mas. Iya. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan lupa bayar zakat, jangan Nah, lupa bayar zakat. Itu jangan sampai nggak bayar tuh. Oke. Oke, terima kasih Ustaz. Mas Dery berarti di sini ada logam mulia ya? Wah keren tuh. ada. Tapi untuk reward saja sih Pak Ustadz. Hmm. Jadi untuk kenaikan peringkat, rewardnya ada logam mulia sebesar 1 gram. Nah yang menarik, yang emas ya, emas logam mulia dari Antam. Ada sertifikatnya. Wah, Yang menarik, kalau kita lihat nih, untuk menabung atau investasi ini, banyak dari kita juga kan yang punya cita-cita untuk bekerja terus menabung untuk umroh ya dan segala macam ya. Umroh terus udah gitu bepergian ke wisata luar negeri dan lain-lain. Tapi yang menarik nih, kita sudah investasi atau bekerja di Dep nih, semuanya dapat gratis nih Pak Ustadz nih. Jadi kita biasanya ada promo-promo umroh ya. Iya. Jadi sama aja sebenarnya itu kita investasi ya, karena kita bekerja betul. Ya, selama periode promo, setelah itu ada untuk bisa umroh dan Iya. dari Dep tuh setiap tahun kita memang mengadakan promo umroh. Wah berarti uang yang lain bisa ditaruh yang lain tuh. Nah, misalnya tadi gratis. Ini menarik nih Mas Dery. Kalau misalnya orang berencana mau jalan-jalan ke luar negeri misalnya ya, kita mesti akan memplanning, merencanakan kira-kira tahun depan lah atau 2 tahun lagi. Mesti harus sudah ngitung biaya. Biayanya berapa sih? Kalau saya jalan luar negeri misalnya habis 100 juta, misalnya ya 4 orang, misalnya anggaplah misalnya gitu. Iya. Mau ke Eropa, mau kemana. Nah itu sudah disiapkan dari sekarang dengan cara investasi atau dengan upaya. Berarti saya harus punya target sekian. Saya harus punya penjualan sekian. Kan gitu kan? Iya. Saya harus bisa menjual sekian. Nah dibantu dengan apa? Tadi kalau ada jangan ditaruh di tabungan. Gitu. Mungkin kalau jangka waktu 2 tahun bisa taruh di deposito. Gitu, deposito. Sekarang misalnya baru punya 25 juta nih. Kurang 75. Deposito tuh berapa sih sampai jauh-jauh ya, Nak. 2 tahun lagi berapa sih? Tambah sekian. Oh, berarti saya akan mengejar target penjualan jadi sekian. Jadi kita terarah. Nah, gitu. Itu kira-kira. Luar biasa. Baik. Udah gitu ke luar negeri, ini biasanya member Dep terkenalnya belanja nih Pak Ustadz, sampai luar negeri belanjanya banyak banget. Berarti emang udah persiapan ya. Iya, nggak apa-apa namanya. Kan boleh, tapi ingat jangan hanya niat jalan-jalan. Nah, niat betul. melihat dunia itu begitulah, gitu. Rugi kalau kita hanya lihat, tapi ingat ya, dari ciptaan Tuhan itu begitu luas ya. Orangnya macam-macam, ada yang begini, ada yang itu kan menambah hikmah kita. Wawasan dan hasanah. Ya. Betul. Oke, ada lagi yang ingin bertanya teman-teman ya. Jadi kalau ingin bertanya nih sekarang saatnya, karena Pak Ustadz sedang bersama dengan kita. Ya. Kalau bisa pertanyaannya itu ya, bagaimana caranya pengelolaan keuangan, apalagi dari kita sebagai seorang pebisnis multi level atau pebisnis Dep ya. Nah, insya Allah akan dijawab dengan Pak Ustadz. Ada lagi pertanyaan dari Bu Tiwi, mungkin mau nanya Bu Tiwi atau Mas Kim? Bingung apa yang ditanyain gitu. Karena duitnya udah banyak jadi. Mbak Wulan mungkin mau bertanya nih Mbak Wulan nih, baru saya lihat nih Mbak Wulan. Belum, Pak. Belum. Pada lemes semuanya ini. Jadi tetap semangat. Mungkin sekali lagi, ayo kita rubah strategi. Jangan hanya menunggu. Karena kalau menunggu kita nggak jelas sampai kapan kondisi ini. Jadi strategi jualan juga harus ditemukan. Itu saya sarankan. Jangan hanya menunggu, tapi harus ada strategi lah. Silaturahim itu terus tidak menghalangin kita itu nggak bisa ketemu untuk nggak jualan itu jangan sampai. Kita harus tetap. Gitu. Pak, ada yang japri nih ke saya langsung di WA nih. Mungkin dia sambil di jalan jadi mungkin signalnya kurang bagus. Nah, ini berkaitan dengan strategi pengelolaan keuangan pasca Lebaran, juga berkaitan dengan keadaan kita sekarang yang lagi lesu nih ya Pak ya. Bagaimana cara membangkitkan
mitra bisnis kita atau member-member kita, downline kita yang saat ini lesu dalam berbisnis di debt nih Pak, atau berbisnis multi level khususnya Pak. Ya, penting. Begini Bapak Ibu, kita mengenal konsep silaturahim. Silaturahim itu macam-macam. Bisa sila itu nyambung ya, nyambung ekonomi, nyambung keluarga, nyambung saudara, nyambung ilmu, nyambung apa saja. Nah, kalau kita tahu itu misalnya gini, sekarang kita ada Zoom, ada WhatsApp. Jangan bosan untuk menyapa. Termasuk seperti ini top ini. Kita ketemu, diskusi, ngobrol apa yang penting, apa yang perlu dikerjakan. Adakan Bu. Jangan sampai enggak. Gitu. Saya yakin semuanya mesti punya handphone lah ya. Pokoknya komunikasi entah tiap hari, ditanya kabarnya. Itu namanya silah. Silah itu nyambung. Nanti ngomong, gimana bisnisnya, gimana kalau begini. Pasti nanti ada jalan. Ada kurang apa sih? Saya bisa bantu apa? Saya bisa bantu ini nih. Nyambung lagi. Sila omongan. Kita ngomong ketemu enak nyambung. Ini yang perlu dilakukan Bapak Ibu. Nah, karena setiap mesti masing-masing kan. Setiap regu, setiap kelompok mesti beda situasi dan kondisinya. Makanya sering aja ngobrol, apa ya bahasa kerennya tuh, jangan ada ego lah di kita ini. Kita hilangkan. Kita pokoknya mau ketemu orang, baik melalui langsung, karena nggak bisa ya melalui media ini. Nanti kita ngobrol, yuk kita bikin pertemuan setengah jam yuk. Ngobrol apa? Ya ngobrol apa aja yuk. Gimana nih kita bikin begini, bikin penjualan ini yuk kita cari-cari. Insya Allah pasti ada jalan. Jangan malah ketika dalam kondisi terpuruk kita nggak aktif, itu yang salah. Justru kondisinya turun kita malah aktif. Aktif apa saja lah, wis pokoknya orang yang kena disapa semua deh. Di antaranya itu Mas Derik. Ya. Oke. Ya. Karena waktu juga sudah semakin dekat dengan saya juga mau ini. pamit juga, harus duhur juga nih Mas Derik. Jadi Pak Ustadz sebelum pamit mungkin ada sedikit penutup dari Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, teman-teman, saudara sekalian, kawan-kawan, rekan-rekan, yang saya muliakan, saya hormati, yang sukses semuanya, jangan putus asa, terus semangat. Kondisi COVID, pandemi ini jangan menyurutkan niat kita, menurunkan niat kita untuk bertemu orang, bersilaturahim. Namanya silah ekonomi, silah ucapan, sila nyambung ekonomi, nyambung ucapan, nyambung ilmu, nyambung pengetahuan, pokoknya disambung semua. Karena kunci dari rezeki itu apa sih? Nyambung. Kita yakin itu. Kalau nggak nyambung sulit. Pokoknya udah ketemu ngomong nggak apa-apa udah. Namanya kita usaha dunia ya begini. Nanti insya Allah ada solusi. Saya kira itu, dan tetap harus cerdas, pandai mengelola keuangan. Kebutuhan pokok sama kebutuhan yang tidak pokok harus dibedakan. Mana kebutuhan dasar, mana keinginan, itu harus bisa dibedakan. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses semuanya Mas Derik. Amin. Terima kasih Pak Ustadz ya. Jadi ini luar biasa sekali nih kita sharing dengan Pak Ustadz hari ini, karena kita banyak dapat sekali ilmu ya. Apalagi mengelola keuangan pasca Lebaran di tengah kondisi pandemi ini. Yang saya catat tadi juga banyak sekali poin-poin penting seperti menyiapkan dana darurat, menabung atau investasi, dan juga jenis-jenis tabungannya Pak Ustadz ya. Dan yang paling penting tadi Pak Ustadz bilang, pada saat lesu seperti ini justru kita harus makin semangat bergerak ya Pak ya. Betul. Makin semangat bergerak, karena ternyata ya, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, ya Anda sebagai pebisnis debt itu harus tahu bahwa bisnis debt ini menjadi sumber keuangan dari apa yang akan kita alokasikan nanti ya. Entah tabungan atau investasi, sumbernya ya dari bisnis Anda ini sendiri. Betul. Itu Pak Ustadz, luar biasanya saya sangat terbuka sekali pikiran saya dan teman-teman di sini. Terima kasih untuk waktunya Pak Ustadz. Yes. Sampai ketemu, saya pamit. Sampai ketemu lagi. Siap Pak Ustadz. Makasih. Teman-teman yang masih